Ibu kepala sekolah yang saya hormati, jadi alhamdulillah pada pagi hari ini saya datang kembali ke sekolah ibu ya, untuk bisa bertemu dengan ibu calon guru penggerak ya, ibu tulisan. Jadi alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat bertemu dengan ibu. Dan kesempatan ini ya, yang hadir ya, dengan membawa surat tugas ya, dalam kegiatan pendampingan individu yang ketujuh ya. Dan nanti yang mohon ada tanda tangan bukti yang pernah ke sini ya. Adapun hari ini pada pendampingan individu yang ketujuh yang merupakan pendampingan yang kedua yang terakhir. Jadi tinggal satu kali lagi ya, yang akan datang ke sini ke sekolah ibu untuk bersama calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini. Untuk hari ini ya, selain yang nanti akan coaching dengan calon guru penggerak, juga nanti yang minta ibu ada instrumen umpan balik yang akan ibu isi nanti ya, yang akan ibu isi. Kemudian juga 3 rekan guru ya, 3 rekan guru yang akan isi bersama 5 anak. Nah ini mohon izin untuk bisa diluangkan waktunya kepada 3 ibu, 3 teman guru dan 5 anak tersebut ya. Selanjutnya juga yang minta izin untuk bisa bertemu langsung dengan ibu Melisa dalam kegiatan coaching nanti sesuai dengan apa yang diajarkan dalam pendampingan individu yang ke-7 ini ya. Waalaikumsalam. Tanpa terasa kita sudah sampai jam 7. Dan rasanya seperti sekilas saja. Tapi walaupun hanya sekilas, namun kita memiliki rasa kenikmatan yang berbeda, karena dasar dari semuanya ini adalah selatan. Jadi terima kasih juga dan kami kepada guru sudah sampai di sini dan ini cukup yang mudah-mudahan membawa barokah di sekolah kami. Mudah-mudahan nanti ke depan jangan sampai, kalaupun hanya tinggal 2 kali, tapi mohon kepada guru juga mudah-mudahan bisa menemani kita selalu. Amin. Saya yang dan apa yang belum akan kerjakan, apa yang kalian kali sekarang, dan senang hati dan mengizinkan untuk melakukan segala hal saja yang kita lakukan. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Melisa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat terus ya. Ya, seperti Ibu Kepala Sekolah tadi sampaikan, ya tidak terasa kita sudah berada di pendampingan yang ke-7 ya. Tidak terasa, ya, alhamdulillah beliau ada seperti, tapi
hikmah nikmat yang dirasakan itu sangat bermanfaat katanya beliau tadi kan. Ya, jadi pada hari ini ya saya bersama ibu untuk melakukan kegiatan coaching terkait beberapa hal ya. Yang pertama yaitu saya bersama ibu nanti akan merefleksi ya tentang pembelajaran yang berdampak pada murid ini terkait dengan pengisian lembar umpan balik ya. Nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi ke kepala sekolah, di samping lembar umpan balik dari diri calon guru penggerak, juga ada lembar umpan balik dari kepala sekolah, ada dari rekan sejawat ya, teman juga ada di sini 3 orang dan 5 orang siswa kita atau anak kita di sini ya, yang ibu ajar ya. Nah, yang selanjutnya nanti berdiskusi tentang modul 3.3 ya, terkait dengan modul 3.3. Nah, seperti apa aksi nyata yang dibuat ya, di modul 3.3 tersebut. Selanjutnya juga ya akan kita bahas ya bagaimana perubahan yang terjadi sampai pendampingan hari ini ya. Seperti apa perubahan yang terjadi, kemudian seperti apa pelaksanaan komunitas praktisinya ya, pelaksanaan komunitas praktisi, kemudian berkaitan juga dengan kompetensi guru penggerak itu seperti apa yang sudah dilaksanakan. Nah, kemudian kita akan berdiskusi mengenai potensi atau aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita dan yang sudah dikelola, dan juga terkait dengan program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini itu ya. Jadi saya awali dengan pertanyaan yang pertama ya. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Bu? Untuk proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir di sini di sekolah khususnya Ya. dia menerapkan aksi nyata dari modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Di sini pengelolaan program yang berdampak pada murid di sini yang diangkat adalah kegiatan sholat duha. Sholat duha. Dalam program ini murid-murid memiliki kesadaran diri, Ya. disiplin waktu, dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan atau program tersebut. Nah, sampai pendampingan hari ini ya. Nah, tadi Ibu sudah cerita dengan yang sudah berjalan, yaitu terkait dengan aksi nyata yang modul 3.3. Nah, dari awal sampai hari ini ya, apa yang dianggap ya menjadi capaian yang paling wow ya selama 8 bulan ini? Capaian yang paling wow Ya, yang sudah Ibu capai, yang Ibu rasakan paling capaiannya ya, yang paling dianggap paling luar biasa dalam program pendidikan guru penggerak. banyak Oh, iya. kali ini Iya. terkait dengan capaian atau yang paling wow untuk proses pembelajaran. Ya. Murid menjadi lebih kreatif. Oh, murid. Kemudian juga mereka belum terbiasa untuk maju ke depan, misalnya untuk melakukan presentasi atau latih ngomong komunikatifnya itu Iya. itu kemampuan mereka untuk komunikatif atau berbicara di depan teman-temannya itu. Terus kemudian kolaborasi atau kerjasama dari pihak sekolah dalam menjalankan program yang berdampak pada murid. Luar biasa ya, apa yang sudah dilakukan. Ternyata Ibu selalu menikmati ya, merasakan dan bisa melaksanakan apa ilmu yang diterima di saat
program pendidikan guru penggerak ini ya. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama tadi itu sudah menjawab membuat aksi nyata modul 3.3 terkait dengan membuat program sekolah yang berdampak pada murid ya. Nah, menjadi pertanyaan saya ya, bagaimana proses ya pembuatan aksi nyatanya terkait dengan modul itu, apakah diwujudkan dalam bentuk video, artikel, atau dalam bentuk foto atau bentuk lainnya? Bisa dijelaskan Bu? Untuk proses pembuatan artikel dari modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid, di sini terlebih dahulu sesuai dengan yang ada di modul LMS membuat rancangan aksi nyatanya terlebih dahulu. Di sana di rancangan aksi nyatanya di sini ada judul programnya, kemudian melakukan pemetaan terhadap aset atau potensi yang ada di sekolah, kemudian ada tahapan bagja atau 5D, kemudian menyusun kerangka monitoring MELR-nya sampai ke pelaporannya. Nah, di dalam menyusun ya rencana programnya, Ibu, di saat kita loka karya 6 ya, kita sudah membahas di sana bagaimana cara menyusun perencanaan dan pelaksanaan program yang berdampak pada murid. Nah, mungkin Ibu di sini bisa nggak diceritakan seperti apa proses atau prosedur menyusun program itu? Untuk menyusun sebuah program di sana kita menentukan judulnya terlebih dahulu. Tujuannya ya. Tujuan dari programnya apa? Kemudian baru di sana ada tahapan identifikasi aset. Kemudian tahapan bagjanya. Tahapan bagjanya, terus baru kita menyusun artikelnya nanti. Ada kerangka monetnya, kemudian manajemen resikonya. Lalu nanti kita menyusun artikel atau laporan berupa aksi nyata. Nah, itu ya proses yang Ibu lakukan dalam membuat artikelnya ya. Nah, apakah artikel itu hanya bentuk artikel atau ada bentuk video lainnya? Untuk artikel yang saya buat di sini itu mengacu atau menggunakan format PDF. Ada berdasarkan fakta, itu berupa latar belakangnya, kemudian alasan melakukan aksi nyata apa, kemudian yang kedua adalah perasaan dalam menyusun atau membuat program tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah pembelajaran, jadi apa kegagalan, kemudian apa keberhasilan yang dilakukan selama proses menyusun artikel ataupun pelaksanaan program. Sama yang terakhir adalah penerapan ke depannya. Kemudian yang terakhirnya yang cantumkan juga ada refleksi sama evaluasi. Refleksi sama evaluasi. Ada juga di sana yang cantumkan berupa video untuk instrumen monitoring dan evaluasi dari rekan guru sama testimoni dari murid selama pelaksanaan program yang berdampak pada murid. Nah, di saat menyusun rencana itu kan ada lima alur ya, 5 prosedur ya. Tadi Ibu sudah sampaikan ada tujuan, itu saat merencanakan suatu program kan. Kemudian baru kita lihat inputnya, ya, bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya. Nah, berdasarkan itu Ibu melaksanakannya. Nah, kalau saat melaksanakan ya mulai dari input ya, kita mulai dari input ya, dari input yang ada. Nah, sekarang Ibu tadi sudah menjelaskan ya aksi nyatanya yaitu berupa sholat duha ya. Nah, bagaimana perasaannya Ibu sekarang? Ya, begitu menyusun program sekolah yang berpihak pada murid kemudian melaksanakannya. Nah, bagaimana perasaannya Ibu saat membuat dan melaksanakan aksi nyatanya? Perasaannya selama membuat tugas aksi nyata modul 3.3 di sini yang senang Bapak. Senang karena yang mampu menuangkan ide atau gagasan yang serta pendapat terkait dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kemudian juga karena ini berupa artikel merupakan hal baru buat dia, itu juga bisa melatih CGP sendiri untuk bisa menulis dan mengembangkan minat terhadap menulis itu. Terus pelaksanaannya seperti apa yang disebut dengan pelaksanaan aksi nyata sholat duha?
yang pelaksanaannya, apakah itu sehari-hari atau tetap ada dukungan dari Ibu sendiri selaku calon guru penggerak yang punya aksi nyata, atau semua yang terlibat, atau sudah tidak perlu dukungan lagi dari kita, tapi anak-anak sudah terbiasa melaksanakannya? Untuk pelaksanaan program tetap dipantau selaku ibu, Ibu kalau sekolah. Kemudian kolaborasi dengan kakak siswa juga, dengan wali kelas juga, dengan pembina IKG. Tetap dikoordinir Bapak. Semua punya peran masing-masing sesuai dengan program yang sudah disusun untuk pelaksanaan dari program selanjutnya. Nah, apa yang menjadi rencana dari Ibu CGP sendiri ya terkait dengan pembelajaran yang diperoleh dari aksi nyata sholat duha tersebut ya. Nah, dalam hal ini berdasarkan pengalaman dalam menyusun programnya, berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi, tadi Ibu sudah menyebutkan ya, hasil evaluasinya dalam pelaksanaan aksi nyata atau program yang berpihak pada murid ini. Nah, seperti apa rencana pembelajaran atau apa yang didapat dari pelaksanaan aksi nyatanya ini? Sama seperti yang tadi, yang bisa menonton IG Gagasan setelah rapat, ya. Juga dari hasil program yang ada pada murid di sini, artikelnya kita publik Bapak. Kita publikasikan ke dunia maya. Yang manfaatkan di sini adalah Kompasiana. Artikelnya untuk di instrumennya sudah yang insertkan di sana linknya. Di sini bisa menjadi sumber inspirasi bagi pembaca. Yang mungkin sekiranya nanti program apa ya di sekolah yang harus diterapkan kira-kira kalau untuk yang beberapa murid. Nah, dari hasil artikel tersebut bisa menjadi inspirasi bagi pembaca yang lain untuk bisa melakukan program tersebut. Dan sekarang mudahan Ibu masih ingat terkait dengan kompetensi guru penggerak ya. Mudahan masih ingat ya. Kalau lupa pun tidak apa-apa. Karena saya, luar biasa. Ya, banyaknya sudah ingat ya. Ya. Kemarin ada di tempat lain mengatakan 3, berarti ada satunya yang belum tertopik dulu waktu mengisi gitu ya. Jadi benar, jadi ada 4. Ya. Bagaimana ya, atau seperti apa perubahan yang Ibu Melisa rasakan ya terkait dengan kompetensi yang 4 itu, tapi tidak tahu apa semua kompetensi sudah dapat dilaksanakan atau mungkin ada, tapi saya tidak tanya yang itu ya. Terkait dengan kompetensi Ibu ya atau kompetensi kita selaku guru penggerak ya. Nah, seperti apa perubahan yang Ibu rasakan? Terkait dengan kompetensi guru penggerak, itu ada beberapa perubahan yang kita rasakan di sekolah. Ya. Itu yang pertama, yang mampu mewujudkan kepemimpinan pada murid dalam proses pembelajaran. Pada murid ya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Sama yang terakhir itu banyak hal sih Bapak, tapi di antaranya yang mampu melakukan coaching pada rekan sejawat. Nah, terus fungsi manajerialnya kira-kira bisa muncul nggak di sehari-harinya? Untuk manajemen di sini, contohnya ini pengelolaan program kepada murid itu sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu bagaimana bertakwa, cerdas dan peduli. Kita mampu mewujudkan karakter profil pada pelajar Pancasila pada murid yang ada di sekolah. Artinya 4 kompetensi itu Ibu sudah bisa menerapkan walaupun belum optimal ya. Oke. Tapi Ibu sudah merasakan ada perubahan pada diri dan secara umum di sekolah kita di sini ya, di SMA Nurul Iman NW Akademi Pengumbul ini Ibu sudah merasakan ya. Artinya apa di sini Ibu sudah melakukan suatu perubahan ya, sesuai dengan istilahkan dengan ada paradigma baru yang Ibu rasakan di sini. Oke Bu, terima kasih ya informasinya tentang apa yang Ibu rasakan dengan melaksanakan 4 kompetensi sebagai guru penggerak ya. Selanjutnya ya, berdasarkan yang sudah Ibu sampaikan tadi yang
Ibu alami selaku guru penggerak ini ya, tentang kompetensi ini. Nah, bisa nggak Ibu sampaikan perubahan apa yang telah terjadi dalam perubahan terutama pada murid ya, terutama pada murid, perubahan apa yang Ibu rasakan terjadi setelah melakukan program pendidikan guru penggerak ini ya selama 8 bulan ini, termasuk Ibu menerapkan memahami kompetensi sebagai guru penggerak. Perubahan pada murid itu banyak sekali. Untuk contohnya di sini dalam proses pembelajaran tadi yang sudah sebutkan, murid menjadi lebih aktif, kemudian kreatif dan komunikatif dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam pembiasaan positif atau budaya positif juga menjadi lebih sadar diri, tanggung jawab. Contohnya untuk kesepakatan kelas itu selalu yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Disiplin positifnya ya. Oke. Jadi saya garis bawahi disiplin positifnya. Nah, yang Ibu sampaikan tadi disiplin positif di kelas ya. Nah, itu perubahan yang dirasakan pada murid ya. Nah, disiplin positif ini juga diharapkan terjadi di sekolah, tidak hanya di kelas tapi sekolah. Nah, dalam pelaksanaan disiplin positif ini ya, Ibu kepala sekolah tidak masih ada di sini. Nah, inilah yang perlu kita terus kembangkan, tegakkan terkait dengan sholat duha sebagai aksi nyatanya untuk seperti apa perubahan yang dirasakan oleh kita selaku gurunya di sini, hasil dari sholat duha itu dalam kehidupan sehari-hari atau terkait dengan karakter. Seperti apa karakter anak yang dirasakan dengan adanya sholat duha? Ada enggak perubahan sikap anak ya dengan melakukan sholat duha itu, atau hanya sekedar sholat duha tetapi setelah selesai sholat duha malah dia ganggu temannya dan sebagainya? Ada enggak yang dirasakan perubahan? Ada Bapak. Murid menjadi lebih tenang. Lebih tenang. Paling penting itu menghargai waktu. Nah, menghargai waktu ya, disiplin dengan waktu. Disiplin dengan waktu. Dan yang pastinya sholat duha itu kan salah satu bentuk rasa syukur Ibu nih. Jadi melatih karakter anak untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah. Karakter religiusnya itu Bapak di apa terlihat pada murid. Iya. Jadi ada kepuasan ya yang dirasakan. Nah, menyangkut kepuasan ini saya juga ingin informasi dari Ibu Melisa ya. Apa saja yang membuat perjalanan program pendidikan guru penggerak selama 8 bulan ini dirasakan memuaskan hasilnya? Yang memuaskan Ya. itu adalah yang kasih contoh yang tadi Bapak ini, bahwa itu mewujudkan merdeka belajar dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila itu harus benar-benar mengenal karakter murid. Nah, karakter murid yang mana? Kodrat alam dan kodrat zamannya. Di mana kodrat alam Anda itu nggak bisa kita rubah. Benar-benar kita nggak bisa rubah kodrat alamnya. Kalau kodrat zamannya iya, semakin berkembangnya zaman kita bisa mendidik murid itu bisa mengikuti dengan zaman. Contohnya sekarang ya harus memanfaatkan IT. Kita kasih kepada mereka untuk belajar dengan menggunakan HP. Kemudian serta juga memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan melakukan pembelajaran diferensiasinya ya. Nah, inilah yang akan muncul nanti di kurikulum baru kita ya, kurikulum paradigma baru itu. Kemudian ya, apa saja yang membuat ya perjalanan dari pembelajaran pendidikan, program pendidikan guru penggerak ini yang selama 8 ini ada enggak hal yang menantang, yang merasa Ibu tertantang untuk ingin menjadi lebih maju lagi setelah Ibu menerima materinya, ilmunya tentang pendidikan guru penggerak? Mungkin untuk program guru penggerak terkait dengan modul-modulnya mungkin sudah dilakukan oleh semua sekolah maupun guru-guru. Cuma itu adalah hal baru ya Pak. Contohnya misalnya kita membuat pengenalan program juga kepada murid, itu biasanya kan kita tadi kita buat tujuan apa, kemudian
juga Bapak. Ah. Itu juga hal baru sekali. Hal baru, ya. Kita tetap melakukan monitoring, kita melakukan evaluasi, tapi dalam bentuk nantinya dokumentasinya mana? Iya. Kalau dalam segi praktik mungkin kita sudah laksanakan, tapi dalam bentuk nantinya apa laporannya mana? Iya. Itu adalah pembelajaran baru buat dia yang cukup menantang dalam program pendidikan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu ya, pada pendampingan terdahulu bahwa punya program tapi harus direncanakan, tidak hanya sekedar di mulut, tetapi harus ada yang secara tertulis. Bab 1, 2, dan 3. Jadi bab 1 ada perencanaan, bab 2 ada pelaksanaannya, bab 3 ada monitoring dan evaluasinya. Ya. Nah, sekarang tentang komunitas praktisi saya ingin mendapatkan informasi dari Ibu CGP. Ya, menurut Ibu, dalam hal komunitas praktisi ini, ya, bagaimana peran atau seperti apa proses perjalanan komunitas praktisi di sekolah kita ini? Komunitas praktisi ini Ya. mungkin merupakan hal baru bagi rekan-rekan guru terutama di sekolah ini. Soalnya kalau di sini kita rapat kumpul sama guru, nah itu komunitas praktisi. Iya. Ketemu Terus? kumpul sama guru, itulah komunitas praktisi. Kita mau persiapan untuk ujian atau misalnya kita mau mempersiapkan untuk akreditasi atau supervisi, itu komunitas praktisi. Iya. Jadi Iya. Terus? terkait dengan peran komunitas praktisi untuk yang di sekolah gitu, itu sebagai wadah atau tempat berbagi praktik baik yang sebagai calon penggerak kepada rekan sejawat, kemudian kepada kepala sekolah dan laporannya, itu kemudian saling berbagi juga tentang permasalahan, kemudian solusi apa terkait dengan proses pembelajaran, kemudian bagaimana cara kita merencanakan suatu program, kemudian menyusun program yang terutama berdampak kepada Ya, oke. Ya, terima kasih. Nah, terkait dengan pelaksanaan komunitas praktisi ini, yang kita harapkan itu ada perubahan ya. Nah, sekarang saya ingin dapatkan informasi dari itu. Perubahan yang menyenangkan dirasakan oleh Ibu selaku guru penggerak itu seperti apa? Oleh Ibu kepala sekolah seperti apa? Ya, perubahan yang menyenangkan dirasakan, kemudian oleh teman-teman dan secara umum oleh ekosistem sekolah kita. Jadi seperti apa perubahan yang menyenangkan dirasakan di sini dan kenapa itu menjadi menyenangkan? Perubahan yang menyenangkan terkait dengan komunitas praktisi di sini adalah pastinya yang menyenangkan itu adalah adanya perubahan. Adanya perubahan ya. Untuk perubahan di sini yang kasih contoh budaya positif ya. Baik dalam proses pembelajaran itu kesepakatan kelas bukan hanya yang saja menerapkan tapi juga diikutkan oleh rekan. Meskipun tidak semua, tapi hanya 1-2 orang, tapi itu sudah merupakan perubahan menyenangkan. Artinya selama program guru penggerak ini ada perubahan. Itu perubahan yang menyenangkan, contohnya untuk budaya positif melalui kesepakatan kelas. Sama juga dengan budaya positif pembiasaan untuk sholat duhanya. Di sana disiplin positif baik dari murid, kemudian kita juga ikut melaksanakan dari kegiatan sholat duha tersebut. Oke. Sekarang untuk mengembangkan komunitas praktisi ini, ya, begitu 9 bulan 10 hari, ini usia kandungan ya. Jadi inilah usia dari pendidikan ya guru penggerak ini. Nah, setelah selesai itu kira-kira Ibu punya rencana enggak dalam hal komunitas praktisi ini? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan komunitas praktisi ini? Punya rencana enggak ke depan? Untuk rencananya terkait dengan komunitas praktisi sesuai dengan peran dalam modul 1.2 ada nilai dan peran dari guru penggerak. Di sana peran guru penggerak itu adalah terus menggerakkan komunitas praktisi. Baik komunitas praktisi yang ada di sekolah ataupun komunitas praktisi UGP maksudnya. Jadi nanti setelah program guru penggerak ini selesai, terus untuk menggerakkan dan menghidupkan komunitas praktisi sebagai tempat untuk saling berbagi atau wadah baik tentang calon guru penggerak ataupun menemukan solusi permasalahan pembelajaran ataupun penyusunan program. Nah,
dalam pelaksanaan komunitas praktisi ini selesai ya. Nah, di Lokat Karya 9 nanti akan dipandu untuk membentuk komunitas di tingkat kabupaten. Nanti kita akan tulis siapa yang menjadi pengurusnya di Lokat 9 ini. Nah, terkait dengan itu ya, kira-kira ibu di sini membutuhkan dukungan tidak ya untuk melaksanakan itu, misalnya di tingkat sekolah atau di tingkat umum ya, untuk komunitas praktisi ini agar bisa terus berjalan dengan baik. Segala hal apapun yang kita lakukan itu kalau tidak ada dukungan tidak akan berjalan. Luar biasa. Dukungan, kemudian dorongan, terutama dari diri. Iya. Kalau diri tidak bergerak, kalau diri tidak bergerak, maka tidak akan bergerak. Dia tergerak, Menggerakkan, tak akan bisa menggerakkan orang lain ya. Jadi dorongan baik dari diri maupun dari pihak keluarga, Iya. terutama untuk sekolah juga itu sangat diperlukan. Apalagi untuk komunitas praktisi yang banyak sekali, maksudnya lebih dari 1 orang. Dukungan itu selalu diperlukan. Ya. Nah, contohnya mantan pacar juga perlu ya mengharapkan dukungan dari tempatan pacarnya kan gitu. Kalau nggak diizinkan nggak bisa jalan ya. Terus yang kedua dari ibu kepala sekolah tentu sekali ya, ya diberikan support dukungan ya untuk terus mungkin nanti kalau seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, oleh Kemendikbud, kemudian di Lombok Tengah juga sudah mengatakan teman-teman guru penggerak ini nanti sudah lulus akan dipakai kan gitu ya. Nah silakan Bu, luar biasa karena ibu ada di sini, silakan Bu. Ya. Kebetulan kita di sini yayasan pondok pesantren Milimah Jawa Timur. Jadi SMA kita bernama di bawah yayasan. Nah. Jadi apa yang sudah didapatkan selama 9 bulan 10 hari oleh guru CGP yang ada di SMA bukan barang mustahil untuk disampaikan kepada guru-guru yang ada di yayasan di sini. Oh gitu ya, karena yayasan ya. Jadi Luar biasa. semata-mata tidak akan memberikan atau mengharapkan di sekolah lain. Jadi kita tentunya akan kami tunjuk lah ke produk batik Iya. Agar siap untuk menggerakkan siapapun dia. Kemarin kita sudah bincang-bincang juga dengan ketua yayasan bersama sekretaris yayasan. Mungkin juga pernah dengar bahwa saat itu kita juga dokumen juga sudah dikasih motivasi. Saya terima kasih kepada Ibu Melisa yang sudah menjadi CGP. Iya. Luar biasa. Hanya di SMA saja, tapi yang bisa kita terapkan apa yang didapatkan di SMA itu bisa diterapkan dari luar biasa. Iya. Kita tidak akan menggerakkan orang jual dulu. Kita gerakkan. Itu dia sudah ada tantangan. Itu tantangan pertama ya. Iya. Dia kan lulus 9 bulan 10 hari. Sudah lahir. Jadi tantangannya bukan di luar dulu. Iya. Di dalam. Nah itu jadi sebelum dipakai di luar asah di dalam dulu. Iya betul Bu seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah jadi sangat bagus ya ini yayasan sehingga dari SD ya karena di sini PAUD MI-nya ya dari SMP sampai SMA semua guru itu memahami seperti apa sih perkembangan pendidikan yang diharapkan sekarang ya supaya kita tidak menzalimi diri dengan hadis Rasulullah. Walaupun hadis kalau kita tidak ikuti kan berdosa juga kan gitu ya. Dulu di awal sudah saya sampaikan bagaimana dengan kodrat zaman itu ya. Jadi Rasulullah sudah bersabda ya mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah kalau tidak sekarang Ibu Melisa ya dengannya tergerak kemudian mau bergerak dan menggerakkan ya yayasan kita di sini ya kalau tidak Ibu siapa lagi kan gitu ya. Nah tadi sudah kita singgung di atas Ibu Melisa ya, terkait dengan 4 yang dinamakan sebagai kompetensi guru ya. Nah secara khusus ya saya ingin perdalam mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari Ibu Melisa yaitu terkait dengan kompetensi kepemimpinan. Ya, kan salah satu kompetensi yang 4 kan kompetensi kepemimpinan seorang guru. Nah, dalam hal ini bagaimana Ibu ya mengembangkan
tentang kompetensi kepemimpinan seorang guru penggerak, khususnya di kelas saat belajar maupun secara umum di sekolah kita. Kompetensi di sini kan ada 4 Iya. kepemimpinan sekolah. Di sini kompetensi yang ingin kita kembangkan itu adalah mengoptimalkan proses belajar mengajar yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian yang ingin juga itu secara pembelajaran. Kalau untuk yang secara umumnya di sini adalah melibatkan peran aktif dari orang tua serta komunitas. Itu juga untuk mendukung proses pengembangan sekolah. Nah, berdasarkan itu ya saya ingin dapatkan informasi lebih mendalam. Apa yang membuat ibu ya tentang komunitas kompetensi kepemimpinan ini secara esensialnya untuk ibu kembangkan? Yang ingin memaksimalkan tadi kan untuk proses pembelajaran, kemudian peran keterlibatan orang tua serta komunitas. Yang ingin memaksimalkan peran dari orang tua itu supaya kita lihat contoh untuk program sholat duha. Bagaimana kalau misalnya siswa libur? Bagaimana kalau misalnya siswa tidak sekolah? Karena kan di sini kita bisa kontrol mereka hanya pada sekolah. Nah kemarin sempat yang sampaikan silakan, kebetulan ada WA grup nih, silakan kalian pada saat pelaksanaan sholat duhanya itu sekitar jam 8, 9 atau sudah terbit matahari, silakan kalian dokumentasikan berupa foto atau mungkin video. Nah di sana minta tolong sama orang tuanya, di situ ada keterlibatan orang tua. Nah nanti ya saya harapkan pada ibu untuk lebih mendalam lagi dipahami tentang indikator-indikator dari kompetensi kepemimpinan seorang guru penggerak ya. Nah, melalui itulah ibu nanti bisa mengembangkan apa yang belum dirasakan, yang belum dipahami, yang belum dilaksanakan di sini, maka silakan dikembangkan ya berdasarkan indikator yang ada dalam kompetensi kepemimpinan seorang guru penggerak ya. Nah, sama saya tanya juga ya, apa rencana yang akan ibu lakukan sekarang di komunitas praktisi ini ya setelah program ini selesai? Rencananya untuk komunitas praktisi di sini berbagi praktik baik ya. Untuk yang 9 bulan 10 hari di sini banyak sekali ibu yang sudah dapatkan yang akan manfaatkan komunitas praktisi untuk berbagi kepada rekan guru supaya mereka bisa bukan hanya sekadar tahu gitu, tapi mereka punya inisiatif untuk ikut artinya yang menggerakkan mereka juga untuk ikut. Memahami apa sih refleksi filosofi pendidikan melalui Jadwantara, apa saja sih nilai dan peran kita sebagai bukan hanya sebagai guru tapi sebagai seorang guru, bagaimana disiplin positifnya, kemudian model positifnya, kemudian apa sih pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana sih cara kita menerapkannya, kemudian kalau misalnya siswa punya masalah apa, bukan kita yang memberikan solusi tapi mereka yang akan menemukan dan mencari solusi sendiri. Kemudian sampai semuanya Bapak Ibu, ilmu-ilmu yang didapatkan di program guru penggerak yang ingin berbagi, yang ingin sharing, kita memanfaatkan komunitas praktisi. Terkait dengan diskusi kita yang kelima ya mengenai potensi ya atau aset ya atau sumber daya yang ada di yang sudah ibu pahami ya, apa potensi atau sumber daya yang sudah ibu kembangkan untuk mendukung apa yang menjadi kompetensi yang ada pada diri ibu ya. Di sini yang kita katakan adalah modal manusia. Modal manusia, kemudian ada modal sosial juga, kemudian modal fisik dan modal finansial. Modal manusia di sini kita tidak bisa bergerak sendiri, harus ada dukungan. Kemudian modal sosial juga ada kolaborasi dan kerjasama. Modal fisik kalau tidak ada tempat atau apa untuk bisa menyalurkannya juga tidak akan berjalan, terutama juga modal finansial juga harus mendukung sebagai tanah penunjang juga. Itu potensi yang sudah saya katakan terkait dengan pengembangan kompetensi. Nah terkait dengan kompetensi guru yang keempat itu yang dominan
kompetensi yang mana yang ibu terapkan dari kompetensi guru? Memimpin pengembangan sekolah. Oh, memimpin pengembangan sekolah. Itu terkait dengan pertanyaan di atas tadi ya, luar biasa ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala ya di saat ibu menjalankan kegiatan untuk mengembangkan potensi yang ada di sekolah kita ini, itu aset yang ada di sekolah kita ini? Ya, namanya sebuah rencana, baik itu pengembangan, penyusunan atau apapun, itu yang menjadi kendala utama. Jadi Ya. itu dukungan. Oh, dukungan. Itu yang menjadi kendala tiap. Ya, dukungan dari siapa yang diharapkan di sini? Dukungan dari pihak Lembaga dan juga setiap yayasan. dan semua ya secara keseluruhan, ya luar biasa. Dan tadi sudah kita dengar bersama, dukungannya sudah luar biasa. Tinggal diterapkan, dilaksanakan oleh ibu nanti setelah selesai, setelah melahirkan kan gitu, setelah dilahirkan gitu, bukan melahirkan, tapi setelah dilahirkan menjadi guru, seorang guru penggerak. Ya, itu ya. Nah, sama lagi pertanyaan seperti di atas, apa yang akan ibu lakukan dalam mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi ibu dan sesuai dengan potensi yang ada di sekolah kita? Apa yang akan ibu kembangkan ke depan? Ya, selain dari tadi sudah ada yang disebutkan. Nah, yang lain apa yang akan ibu kembangkan? Bisa lebih harinya Pak. Ya, nah tadi kan ibu sudah menjelaskan ya. Nah, yang ibu kembangkan tadi ya terkait dengan kepemimpinan ya, sesuai dengan kompetensinya, yaitu tadi mengajak teman-teman sesuai dengan sumber daya manusia yang ada. Nah, dari 7 aset ini mana yang akan ibu kembangkan sesuai dengan kompetensi kita sebenarnya? Tidak hanya kepemimpinan tapi kompetensi yang lain. Memimpin, kalau untuk mengembangkan diri dan orang lain, insya Allah itu sudah Bapak. Kemudian untuk manajemen juga sudah, itu dilihat dari pengelolaan programnya. Iya. Kemudian untuk yang pengembangan sekolah yang ingin benar-benar yang kembangkan di sini, itu tadi peran atau keterlibatan orang tua, kemudian pemerintah di sini ada manusianya. Jadi yang ini strategi yang akan ibu lakukan ya strateginya. Strategi yang akan dilakukan terkait dengan kompetensi di sini adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan rencana pengembangan kompetensi tersebut. Itu terutama untuk model manusianya. Model manusia di sini adalah kepada sekolah, kemudian kepada rekan sejawat, dan kalau bisa mungkin nanti kan ke lembaga lain. Ya, ada MI juga di sini, kemudian ada MTS juga, dan ada madrasah ilmiahnya gitu. Nah, jadi dalam dialog kita ini, dalam kegiatan coaching pada pertanyaan ini di sini kita disinkronkan antara potensi dengan kompetensi kita. Nah, karena ibu selaku guru penggerak di sini saya khususkan ke selaku guru penggerak, ya bagaimana memberdayakan potensi-potensi yang ada dan seperti apa strateginya jika ada suatu kendala. Nah, itulah yang diharapkan di sini. Nah, selanjutnya ya, setelah 8 bulan ya saya bersama ibu melakukan pendampingan di sini ya. Nah, kira-kira apa yang ibu banggakan dari pribadi saya selaku pengajar praktik mendampingi ibu, dan secara umum dari ilmu yang kita serap, yang kita dapatkan selama 8 bulan terakhir? Kalau bangga, nggak boleh bangga. Nggak boleh cepat puas maksudnya. Tidak boleh cepat puas. Jangan cepat-cepat puas Bu ya. Seorang guru itu harus tetap belajar Bapak. Harus belajar dan belajar. Di sini yang mampu menghasilkan sebuah karya yang menjadi sebuah capaian di Bapak ini, yang mampu menghasilkan sebuah karya itu bisa dalam bentuk artikel, kemudian dalam bentuk video YouTube juga nih. Artinya di sini yang sebagai seorang guru penggerak itu dilatih untuk menjadi seorang blogger, penulis, kemudian seorang YouTuber juga. Karena konten video juga tidak hanya seperti itu, harus kreatif supaya yang menontonnya juga minat.
Alhamdulillah. Dengan melihat judul saja sudah. Itu yang menjadi kebanggaan Ya, yang kebanggaan yang dirasakan. Yang awalnya tidak bisa, misalnya ya, membuat YouTube pribadi, sekarang bisa ya memasukkan video-video, menyimpan video-video di YouTube-nya di dunia maya. Ya. Nah sekarang bagaimana pesannya Ibu? Ya, pada hari ini, pada detik ini terkait dengan pendampingan dengan saya. kesaksian terhadap pendampingan hari ini, bahkan pendampingan sebelumnya sangat-sangat berterima kasih. Ya. Karena dengan proses pendampingan ini saya mendapatkan arahan, masukan serta motivasi terkait dengan pengalaman yang dalam mengikuti program pendidikan untuk penggerak ini. Sangat-sangat berterima kasih. Saya ingin dapat jawaban yang lebih spesifik lagi. Apa hal yang sudah baik yang Ibu rasakan dalam pendampingan? Hari ini Boleh? yang mampu berbagi tadi terkait tentang artikel Iya. yang tentang model 333 pengelolaan program menggunakan murid, kemudian yang juga sudah tadi berbagi tentang komunitas praktisi yang tahap merintis, insya Allah nanti bisa dikembangkan supaya komunitas praktisinya tidak hanya berhenti sampai 9 bulan 10 hari. Terus kemudian yang juga dia sudah berbagi tentang potensi juga aset, ada modal manusianya, modal fisiknya, kemudian finansialnya, itu yang tadi berbagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ke depan. Nah, ya. Sejauh mana ya Ibu merasa terbantu ya untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang Ibu terima di saat program pendidikan guru penggerak ini ya, mulai dari saya, baik mulai dari hasil ya, bagaimana ya Ibu ya saat ini ya merasa terbantu untuk mengimplementasi materi-materi yang sudah Ibu terima. Ya. Sejauh pendampingan ibu ini dengan adanya arahan, kemudian motivasi serta masukan dari pengajar praktik di sini, Ya. implementasi dari pembelajaran bisa terlaksana dengan baik Ya. dan cantik dengan memanfaatkan ilmu teknologi Ya. dan juga akses internet. Nah, pertanyaan terakhir saya ya. Nah, dari pendampingan awal sampai hari ini, kira-kira apa yang perlu diperbaiki ke depan? Yang perlu diperbaiki adalah tetap menjaga komitmen. Oh, tetap menjaga Tetap komitmen. menjaga komitmen. Karena di mobil untuk alur kita coaching Hah? di sana ada tanggung jawab. Tanggung jawab, ada iya. komitmen. Kita punya komitmen serta komunikasi untuk proses pendampingan ini supaya kami selaku CDP bisa menjadi benar-benar agen perubahan di dunia pendidikan. Nah, secara lebih khusus mungkin ada yang perlu diubah, diperbaiki, misalnya terkait dengan pelaksanaan komunitas praktisi, atau misalnya terkait dengan memahami dan melaksanakan atau mengimplementasi dari 4 kompetensi guru ya, atau terkait dengan penyusunan program dan lainnya, ada nggak yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki sih sebenarnya tidak ada, tapi yang perlu ditingkatkan. Oh, perlu ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan itu adalah kolaborasi dan kerjasama. Kolaborasi dan kerjasama dengan pihak sekolah sekolah secara umumnya ya, dan didukung lagi oleh pihak yayasan ya, yayasan yang diminta seperti oleh ibu sekolah tadi ya. Jadi alhamdulillah sampai berakhir ibu kepala sekolah tetap eksis menemani kita ya, luar biasa. Saya sangat bangga dengan ibu kepala sekolah di sini ya, walaupun ada tugas yang akan diisi juga lebih cenderung untuk mau menemani kita ya, mendapatkan informasi atau mendengar apa ya secara meluas dan mendalam yang kita bahas hari ini. Ya, terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dan apa yang disebut Ibu tadi
bukan kelemahan tapi yang perlu ditingkatkan. Ya, yang perlu ditingkatkan itu silakan tulis di buku rencana tindak lanjut. Nah, sehingga dapat dilaksanakan ke depan. Ya, demikian Ibu Kepala Sekolah. Ya, mohon maaf apa yang sudah saya lakukan dalam program coaching dengan Ibu calon guru penggerak kita sudah banyak menyita waktu ya. Ini sudah sampai ke hampir pukul 10 ya. Nah, jadi dari awal tadi sudah kita bahas. Nah, selanjutnya ya, di kegiatan coachingnya kita minta Ibu Kepala Sekolah bisa mengakhiri, dan selanjutnya 1 jam ke depannya adalah mengisi instrumen lembar umpan balik itu ya, baik untuk Ibu Kepala Sekolah 3 teman dan 5 anak. Kalau bersamaan tadi tidak bisa kayaknya gitu, jadi 1 jam waktunya untuk mengisi itu. Jadi sampai pukul 11, dan mudah-mudahan itu nanti bisa segera dikumpulkan untuk yang kedua.